billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sahabat sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang hukum pidana Islam, di mana terkait dengan pembahasan kita ini erat kaitannya dengan batasan-batasan atau aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani hidup agar selamat sampai ke jannahnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-13 dan ke-14 ini Allah mengungkapkan bahwa itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Allah memberikan batasan-batasan. Ketika kita taat kepada Allah, maka surga sebagai reward kita. Dan apabila kita sebaliknya mendurhakai Allah, tidak taat kepada Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, maka punishment-nya, hukumannya adalah neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, apa kompetensi dasar yang harus kita miliki dalam pembahasan kita? Yakni memiliki kemampuan dalam memahami fikih pidana, hudud dan jinayah. Indikator hasil belajarnya yang pertama adalah mampu memahami pengertian, jenis-jenis hukum dan keutamaan melaksanakan hukum hudud. Yang kedua, mampu mengetahui hukum bagi pezina, mencuri, perampokan, jinayah dan perilaku menyimpang. Yang ketiga, mampu memahami pengertian qisas dan diat juga ketentuannya. Terkait tentang bagaimana asas-asas umum hukum Islam, ada 3. Yang pertama adalah asas keadilan. Di Quran surat Shad ayat ke-26, kemudian di Quran surat An-Nisa 135 dan Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Kalau misalnya kita buka di Quran surat An-Nisa ayat 135, bahwa Allah memberikan momentum untuk kita kalau misalnya ada kesempatan untuk menjadi saksi dalam sebuah perkara, maka Allah memberikan aturan untuk kita berkata benar dan mau menjadi saksi.
Karena kalau kita tidak berkata benar ketika jadi saksi, nauzubillah, maka ada ancaman Allah yang begitu sangat luar biasa. Nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah asas kepastian hukum. Ini di Quran surat Al-Isra ayat 15, kemudian di Quran surat Al-Maidah ayat ke-95. Yang ketiga adalah asas kemanfaatan. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Demikian asas-asas umum hukum Islam. Selanjutnya adalah teori-teori yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori receptio in complexu. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Van den Berg. Ini kisaran tahunnya di 1845 sampai 1927. Maksudnya atau isinya bahwa teori ini meletakkan bahwa orang Islam itu berlaku penuh terhadap hukum Islam, sebab telah memeluk Islam, meski dalam pelaksanaannya masih menyimpang. Contoh, dalam bidang pewarisan dan perkawinan dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan kodi Islam atau penghulu. Nah, ini penegaknya adalah hakim-hakim Belanda waktu itu. Ini teori yang pertama. Kemudian yang kedua, teori credo. Teori credo di sini tokohnya yaitu Gibbs. Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, setiap orang bila menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Ini teori credo. Kemudian yang ketiga yaitu teori receptio contratio. Teori ini tokohnya adalah Sayuti Tholib. Isinya bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam atau agama Islam. Kemudian yang keempat, teori eksistensi. Teori eksistensi ini tokohnya adalah Istijanto. Isinya eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ada, yang pertama adalah sebagai bagian integral dari hukum nasional. Jadi teorinya itu bahwa hukum Islam itu sebagai bagian integral dari hukum nasional. Yang kedua adalah sebagai penyaring hukum-hukum nasional. Dan yang ketiga adalah diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status hukum nasional. Keempat, sebagai bahan utama dalam unsur utama dalam pembentukan hukum Islam. Teori ini ya jelas ada dan sampai sekarang juga masih ada, alhamdulillah. Kita tahu bahwa ada hukum-hukum di Indonesia yang kaitannya erat dengan hukum Islam. Contoh misalnya kalau kita mengurusi pernikahan ya di KUA. Kemudian hukum waris itu dalam bentuk undang-undangnya terkait dengan cerai, terkait dengan perkawinan, undang-undang perkawinan sebagainya itu ada.